Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Alia Balkis dengan NIM 23087117, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai akidah dan akhlak. Yang pertama adalah pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti buhul, ikatan, janji, atau kepercayaan. Akidah dalam arti ikatan karena akidah merupakan tali yang menghubungkan antara manusia dan Tuhannya. Tali itu berupa kepercayaan atau keyakinan, dan oleh karenanya akidah disebut juga dengan keimanan. Akidah dalam arti janji ialah karena setiap manusia pada dasarnya sudah mengikat janji dengan Sang Maha Penciptanya atau Al-Khaliq, bahwa ia telah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang selanjutnya ada ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah dalam Islam mencangkup berbagai aspek kepercayaan yang harus dianut oleh setiap muslim. Aspek-aspek ini menjadi fondasi dari semua kegiatan keagamaan dan praktik sosial dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa elemen utama yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Yang pertama ada tauhid. Ini adalah kepercayaan dan keesaan Allah. Tauhid adalah inti dari akidah Islam yang menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Dia adalah satu-satunya yang layak disembah. Yang kedua adalah nubuat atau kenabian. Keyakinan pada para nabi yang Allah utus sebagai pembawa wahyu dan pemberi petunjuk kepada umat manusia. Nabi Muhammad diakui sebagai nabi terakhir dan penyempurna dari semua nabi sebelumnya. Yang ketiga ada malaikat. Kepercayaan pada malaikat, makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya, bertugas menjalankan perintah Allah dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Yang keempat ada kitab suci. Keyakinan pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi seperti Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad. Yang kelima ada hari akhir. Keyakinan pada kebangkitan setelah kematian, penghakiman oleh Allah, dan kehidupan abadi di syurga dan neraka berdasarkan amalan selama hidup di dunia. Yang keenam, qada dan qadar. Keyakinan pada takdir bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan maupun kematian, kebahagiaan maupun kesedihan. Yang ketujuh adalah ada alam gaib. Akidah juga mencangkup kepercayaan pada aspek-aspek gaib yang tidak bisa dilihat atau langsung dipahami oleh akal manusia, seperti kehidupan alam barzah atau alam kubur, surga, neraka, tahta, dan kursi Allah, dan lainnya. Ruang lingkup akidah ini secara keseluruhan membentuk kerangka dasar pemikiran dan keyakinan dalam Islam yang mengarahkan perilaku dan interaksi seseorang muslim dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Selanjutnya ada kedudukan akidah. Yang pertama ada fondasi keimanan. Akidah adalah dasar dari semua keimanan dan ibadah dalam Islam. Semua praktik ibadah dan perbuatan baik akan dinilai berdasarkan kesesuaian dengan akidah yang benar. Yang kedua, ada pembeda utama. Akidah membedakan antara kepercayaan dan praktek keagamaan yang benar dan yang salah. Ini adalah kriteria utama yang membedakan iman seseorang. Yang ketiga ada penentu keselamatan. Dalam Islam, keselamatan di akhirat tergantung pada kebenaran akidah seseorang. Keyakinan yang salah bisa menyebabkan kesesatan dan kegagalan di akhirat. Yang keempat, pengaruh terhadap perilaku. Akidah yang benar
membentuk sikap dan perilaku seorang muslim. Ini memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, ada kohesi sosial. Akidah yang benar juga berperan dalam memperkuat kohesi dan kesatuan umat Islam, membantu mereka tetap bersatu di bawah prinsip-prinsip keimanan yang sama. Yang keenam, dasar syariat. Akidah merupakan fondasi dari syariat atau hukum Islam dan semua aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara akidah dan syariat sering digambarkan seperti hubungan antara fondasi dengan bangunan. Kita masuk unsur akidah. Yang pertama ada uluhiyat atau ketuhanan, keyakinan akan keesaan Allah dan ketaatan kepadanya. Yang kedua ada nubuat atau kenabian, keyakinan akan para Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk membawa pesannya kepada manusia. Yang ketiga ada ruhaniyat, keyakinan pada makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis atau setan dan roh. Yang keempat syam'iyat, keyakinan akan berita-berita tentang alam barzah dan akhirat. Argumen tentang wujud Tuhan atau dalil akli dan dalil naqli. Yang pertama ada argumen ontologis. Argumen ontologis yang pertama kali diajukan oleh Santo Anselmus berpendapat bahwa kita bisa membuktikan keberadaan Tuhan hanya dengan menggunakan pemikiran rasional tanpa perlu mengandalkan pengamatan alam atau pengalaman empiris. Anselmus berargumen bahwa kita bisa membayangkan entitas yang paling sempurna yang mencangkup segala sifat sempurna termasuk eksistensi, namun entitas sempurna itu tidak bisa hanya ada dalam pikiran kita, karena jika demikian kita bisa membayangkan entitas yang lebih sempurna lagi, yaitu yang ada dalam pikiran dan juga di luar pikiran. Oleh karena itu, Tuhan haruslah ada dalam kenyataan. Yang kedua ada argumen kosmologis. Argumen kosmologis mencoba membuktikan keberadaan Tuhan melalui pengamatan alam dan alam semesta. Salah satunya bentuk argumen ini adalah argumen kausalitas yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki penyebab sendiri. Namun, rangkaian penyebab ini tidak bisa berjalan tanpa adanya penyebab pertama atau penyebab tanpa penyebab. Penyebab tanpa penyebab ini diyakini sebagai Tuhan. Yang terakhir ada argumen moral. Argumen moral mengajukan bahwa ada standar moral objek yang mengatur perilaku manusia seperti kebaikan, keadilan, dan kebajikan. Namun sumber standar moral tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dengan memandang manusia atau masyarakat. Karena pandangan moral bisa bervariasi dari satu budaya atau waktu ke waktu. Oleh karena itu, argumen moral menyimpulkan bahwa sumber standar moral tersebut haruslah Tuhan yang menciptakan aturan moral yang berlaku bagi semua manusia. Akidah yang benar dan akidah yang salah. Akidah yang benar adalah kepercayaan yang sepenuhnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Akidah ini didasarkan pada 6 rukun iman, sementara akidah yang salah adalah kepercayaan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ada pemeliharaan akidah. Pemeliharaan akidah atau iman sangat penting karena iman bisa berfluktuasi, bertambah atau berkurang tergantung situasi. Iman diibaratkan seperti tanaman yang perlu dirawat agar tetap subur dan menghasilkan amal kebajikan. Sebaliknya, iman yang kurang terawat bisa menghasilkan perbuatan maksiat yang membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan.
Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak umumnya dipahami sebagai sikap dan tingkah laku seseorang, seringkali disejajarkan dengan etika, moral, dan nilai, namun berbeda secara substansial, karena akhlak bersumber pada hubungan antara makhluk dengan khaliknya. Etimologis, kata akhlak berasal dari huluk, yang artinya perilaku, dan menunjukkan hubungan antara makhluk dan khalik secara nilai yang ditetapkan oleh khalik. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang melekat dalam diri yang memudahkan munculnya perbuatan secara spontan tanpa pemikiran yang mendalam. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak mencakup berbagai aspek perilaku, moralitas, dan etika seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi yang pertama, tingkah laku, meliputi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, termasuk kesopanan, keramahan, dan keadilan. Yang kedua, moralitas, memahami perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, etika, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam situasi tertentu, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keempat, hubungan dengan Tuhan. Akhlak juga mencakup hubungan individu dengan Tuhan, termasuk ibadah, ketaatan, dan rasa syukur. Yang kelima, hubungan sosial. Bagaimana seseorang berperilaku dalam hubungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Yang keenam, ada pengembangan diri. Upaya untuk meningkatkan diri, mengendalikan nafsu, dan mengembangkan sifat-sifat yang baik seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Kita masuk ke kedudukan akhlak. Dalam kedudukannya, akhlak menjadi misi utama risalah Islam. Selain itu juga merupakan salah satu ajaran Islam, memberatkan timbangan kebaikan, menjadi indikator iman, buah dari ibadah, menjadikan hal yang didoakan Rasulullah SAW, serta menjadi salah satu tema pokok Al-Quran. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah SAW dianggap sebagai uswatun hasanah dalam Islam, yang secara harfiah berarti teladan yang baik atau contoh yang baik. Istilah ini merujuk pada kemuliaan akhlak, karakter, dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan bagi umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada akhlak sebagai pendukung suatu bangsa. Akhlak memiliki peran yang sangat penting sebagai penuntun karakter bangsa dalam membangun masyarakat yang beradab, harmonis, dan berkualitas. Beberapa cara di mana akhlak berperan sebagai penuntun karakter bangsa. Yang pertama yaitu membentuk identitas kebangsaan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membangun kehidupan sosial yang sehat. Yang keempat, menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kelima, mendorong kemajuan dan pembangunan. Kita masuk ke implementasi akhlak. Yang pertama adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah bersifat sabar, bersifat benar, memelihara amanah, bersifat adil, bersifat kasih sayang, dan menepati janji. Akhlak tercela yaitu sifat dengki, sifat iri hati, sifat angkuh atau sombong, dan sifat ria. Dari kesimpulan materi ini ialah akidah dan akhlak adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam Islam. Membentuk karakter seseorang muslim, akidah sebagai fondasi iman mencangkup keyakinan terhadap Allah, Rasulullah, kitab-kitab suci, hari akhir, dan takdir, memberikan arah hidup yang jelas, sementara akhlak menekankan perilaku yang baik dan etika yang benar, menciptakan masyarakat yang beradab. Dengan menyatukan akidah yang kuat dan akhlak yang mulia, seseorang muslim dapat
mencapai kesempurnaan dalam iman, dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.